Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wassalaman ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim rahimakumullah. Seperti biasa kita awali kajian ini dengan doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah sampai dengan hari ini memasuki tahun baru 2024. Kita masih dihidupkan oleh Allah, lengkap dengan ruh, dengan nyawa dan berbagai macam kenikmatan. Adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah, karena tidak semua dari kita ini, dari manusia yang ada di muka bumi ini, bisa memasuki tahun baru. Bahkan di RS Pemda saja sebelum tahun baru sehari lagi ada yang meninggal dunia. Itulah umur yang telah ditentukan oleh Allah. Dan kita alhamdulillah sudah masuk di tahun baru ini 2024. Tinggal saja apakah kita bisa menyelesaikan tahun ini sampai Desember yang akan datang. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh bukan milik kita, nyawa bukan milik kita, miliknya Allah. Kita hanya
dipinjami saja, dititipi saja kita. Dan sampai kapan waktunya kita tidak ada yang tahu juga. Hanya Allah sajalah yang tahu. Apakah kita besok masih hidup, minggu depan, bulan depan, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak perlu berlarut-larut mengkaji itu, memikirkan tentang kapan kita meninggal. Yang harus kita pikirkan apakah ketika meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Apakah ketika kita meninggal dunia sudah cukup amalan-amalan kita dan sudah habis dosa-dosa kita, atau sebaliknya ketika kita meninggal dunia lebih banyak dosa-dosa yang kita bawa, bahkan amalan-amalan ibadah justru tidak ada. Kalaupun ada amalan-amalan dalam ibadah yang tidak sempurna, yang kurang di sana sini, tidak sesuai dengan aturan Allah, sehingga amal-amalan ibadah kita nol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita ngaji terus, maka kita belajar terus, agar amalan-amalan yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, zakat, haji, dan seterusnya, baca Al-Quran kita, kalaupun di sana sini masih ada salah misalnya, karena kita masih mau belajar, mudah-mudahan kesalahan itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya amalan-amalan kita walaupun sedikit tetapi benar kita amalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim rahimakumullah, pergantian tahun itu setiap tahun akan terjadi. Apakah tahun syamsiah ataukah tahun qamariyah? Sesungguhnya tidak ada perbedaan. Kalau saya pandang sesuai dengan bacaan-bacaan literatur yang saya baca, sesungguhnya sama saja. Yang tidak sama itu menyikapinya saja. Bapak dan Ibu, tahun syamsiah atau masehi. Syamsiah itu kan dari kata syamsul, matahari. Jadi menghitung hari, bulan, tahun dengan perputaran matahari. Dan matahari itu miliknya Allah. Kalau bulan qamariyah, tahun hijriyah, qamar itu bulan artinya. Jadi menghitung peredaran bulan untuk hari, minggu, bulan, dan tahun sesuai dengan peredaran bulan. Juga sama, bulan miliknya Allah. Ini dua-duanya ada di surat Yasin, berendeng lagi ayatnya. Bapak dan Ibu mungkin sering baca, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri, berjalan atau beredar, limustaqarrilaha, dalam porosnya, dan peredarannya itu lalu diambil menjadi perhitungan untuk hari, bulan, dan tahun. Allah sebutkan dalam surat Yasin. Lalu untuk hijriyahnya, qamariyahnya, ayat di bawahnya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadir. Itu sudah pada hafal semua bapak-bapak. Wal qamara qaddarnahu, dan terhadap bulan itu qaddarna, diedarkan, beredar. Manazil, di tempatnya, manazil, manzilah. Jadi sama saja untuk menghitung hari, bulan, dan tahun. Tidak ada perbedaannya. Hanya barangkali perbedaannya ketika perhitungan matahari banyak diambil dan digunakan orang non-Islam.
apakah Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Sedangkan peredaran bulan banyak digunakan oleh orang-orang Islam tertentu, itu pun tertentu di negara-negara yang memang Islam. Wong kita saja Indonesia mayoritas Islam dan terbesar penduduknya di Indonesia. Saya hanya sadar bagaimana. Coba Umar ditanya lahir hijriahnya kapan, gak bisa jawab saya. Hari apa, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, gak bisa jawab. Memang gak tahu saya. Padahal saya Islam. Sering orang Islam tahun hijriah gitu kan, gitu. Itu orang Islam. Coba saya rasa bapak-bapak sama, coba koreksi. Lahirnya tahun berapa, hari apa, bulan hijriahnya, bulan apa, tahun berapa, pasti nggak tahu, sama dengan saya. Tahunnya saya ijazah SD dan sampai sekarang diingat dipakai untuk administrasi semuanya. Umar lahir 5 Juni 1964. Ya, itu. Masehi. Udah selesai. Apakah ini dosa? Udah dibahas di awal tadi. Matahari, bulan sama-sama miliknya Allah. Nggak ada masalah. Yang ada masalah itu ketika kita menyikapinya. Misalnya ini tahun baru, kan tahun baru milik Allah ini. Pergantian tahun baru 2023 ke 2024 miliknya Allah. Dan kebanyakan saya katakan tadi dipakai oleh orang-orang Nasrani. Mereka Natalan, mereka bertahun baruan begitu dengan di gereja dengan macam-macam hura-hura minum dan sebagainya. Kita nyontoh mereka, itu yang jadi masalah. Kita ngikut mereka, itu yang jadi masalah. Kalau kita menyikapinya ala kita, seperti ini sudah dimulai nih. Di Cilegon juga kemarin saya giliran ngaji di Cilegon sudah dimulai. Anak-anak diajak, ya bapak-bapak terutama sama anak-anak diajak ke masjid. Berdoa lah kira-kira begitu. Namanya terserah ya. Ada yang istighosah kan gitu tuh. Intinya berdoa-doa lah kan gitu. Ketimbang hura-hura di jalan, trompet dan sebagainya. Dan ternyata saya baca, mungkin bapak-bapak juga baca. Kan saya ini termasuk paling banyak ikut grup. Karena memang saya grup WA itu. Saya silakan masukkan, saya masukkan semua. Mau berapa ratus grup silakan. Jadi informasi itu cepat. Di situ bapak-bapak mungkin baca juga. Ternyata kalau orang Nasrani khususnya di Indonesia itu sudah dihimbau betul. Dan memang oleh pendeta-pendetanya tuh tahun baru itu beribadah mereka di rumah. Di rumah mereka beribadah di rumah tahun baru. Lah selama ini yang hura-hura, trompet, terus minum-minum, berzina macam siapa? Lah berarti orang Islam kan gitu. Nah, kan itu. Kan aneh itu jadinya kan gitu. Ya. Yang banyak mengambil tahun itu orang Nasrani, sementara mereka di rumah yang beribadah mereka. Kita di tengah jalan nunggu 00 jam 0 tiup trompet, Allahu Akbar. Tapi dengan teknologi sekarang, ilmu sudah semakin menyebar, alhamdulillah sudah banyak paham sekarang. Kita lihat juga kemarin yang nengok trompet tuh hanya anak-anak kecil aja bawa trompet. Oke lah anak-anak kecil, gak paham dia ngerti. Orang tuanya sudah sedikit gitu loh. Mungkin masih ada ya, tapi sudah sedikit. Terus bakar-bakar ikan, ya enggak apa-apa. Mau makan kenapa rupanya? Orang mau makan kok ya. Itu bulannya, tahunnya punya Allah. Bukan punya Nasrani. Hanya orang Nasrani banyak menggunakan pakai matahari ini peredaran. Cuma kalau habis makan bakar ikan kan gitu, kita muhasabah kan gitu. Kalau di masjid kemarin kan dibalik, muhasabah dulu kan gitu ya. Muhasabah dulu, istighosah dulu.
karena panitianya kurang siap katanya kan gitu, nggak ada makan-makan di situ, baru pulang per RT baru makan-makan di RT. Silakan aja, nggak ada masalah gitu. Yang ada masalah tuh kalau kita ngikut agama mereka, itu bermasalah. Atau tadi itu minum-minuman ya, atau tiup-tiup trompet, bakar-bakar petasan yang menghabiskan uang, itulah masalah. Jamaah taklim rahimakumullah. Dalilnya tadi sudah saya kemukakan. Saya di sini akan membahas sesuai dengan pergantian tahun ini. Kita ambil dari surat Al-Hasyr 19 ya. Al-Hasyr 19 yang waktu sholat saya baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, sebaiknya, ada yang seperti itu, ada juga seyogyanya, beciknya, pokoknya wajib. Wal tanzur nafsun, melihat manusia kita ini, lihat apa yang dilihat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat titik dulu yang di belakang. Qaddama itu belakang artinya. Makanya wujud kidam itu artinya dahulu. Kita melihat apa yang kemarin, yang kemarin kita lakukan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kemarin masih lalai. 2023 mungkin saja sholat kita masih belum bentuk, atau kalaupun sholatnya sudah rapi tapi belum sesuai dengan syar'inya. Bagaimana ruku yang benar, bagaimana sujud yang benar, terus gitu. Sampai sempurna lah ya. Kita mungkin banyak belum sempurna ya melakukan sholatnya ini, karena kita belajarnya sudah tua. Ternyata kita belajar sudah tua, walaupun istilah saya alhamdulillah, walaupun sudah tua ini belajar, menyesal kita sesungguhnya, tapi penyesalan kita masih hidup. Itu luar biasa. Coba seperti orang-orang yang sudah duluan meninggal dunia, mereka tuh menyesal juga, karena ini digambarkan oleh Al-Quran. Menyesal pengen dihidupkan kembali ke dunia. Mau apa kata Allah? Saya mau fa'as-saddaqu wa akum minas sholihin. Saya mau berbuat baik, mau sholat yang benar, mau baca Quran yang benar, mau ikut pengajian, mau, ya nggak bisa lagi ya. Makanya alhamdulillah kita ini sebenarnya pasukan yang menyesal semua ini kan itu. Wong saya aja menyesal ya. Menyesal gimana? Nggak seperti Hidayat, pinternya luar biasa ya, karena nggak serius dulu waktu sekolahnya kan gitu, waktu ngaji. Ya Allah, jadi nggak pandai. Quran aja nggak hafal. Hidayat hafal 30 juz. Kita cuma juz 30 saja. Ya Allah. Nah, ini menyesal. Hanya untungnya menyesal belum meninggal. Maka kita sekarang ayo terus. Minal mahdi ilal lahdi. Sampai mati kita. Ya Allah. Bagaimana yang di luar kita, bapak-bapak? Ya, yang di luar kita yang nggak ngaji, kita aja menyesal. Mereka senyum-senyum saja ya. Tidak belajar, tidak punya ilmu, sholat asal-asalan, baca Quran asal-asalan, nggak menyesal mereka. Allah, biarlah mereka menyesalnya nanti kalau sudah meninggal dunia, baru menyesal betulan tuh ya, nggak bisa lagi mau balik ke dunia. Ya Allah. Nah, ini harus kita koreksi. Namanya muhasabah istilahnya. Muhasabah tuh bahasa kitanya hitung-hitung, dihitung ya. Berapa ibadah kita yang sudah kita lakukan, kualitasnya bagaimana dan seterusnya. Sampai bapak-bapak
kita itu kesempurnaan dari melaksanakannya saja masih jauh. Belum kalau mau mengambil khusyuk. Sholat aja itu. Belum kalau kita mau ngambil khusyuk. Saya aja sulit. Belajar khusyuk itu luar biasa berat. Sulit sekali. Ya ingat saja tak kemana-mana waktu sholat itu. Digigit nyamuk sedikit sudah terasa. Padahal Sayyidina Ali kan, Bapak dan Ibu ingat ya, ketika ada panah di badannya, lalu para sahabat yang lain mau mencabutnya, jangan. Nanti kalau saya lagi sholat, silahkan cabut. Artinya apa? Nggak terasa kalau lagi sholat. Ya Allah, Allah. Itu artinya khusyuk. Kita jauh kita. Untung saja si khusyuk ini, yang namanya khusyuk itu bukan rukunnya sholat. Andai kata khusyuk itu rukun sholat, habis gitu kan. Ya. Rukun sholat itu kan batal kalau dilanggar kan gitu ya. Ya. Berdiri, Fatihah, tumaknina itu termasuk rukun sholat kan. Yang kalau dilanggar batal kan. Kalau khusyuk itu termasuk rukun sholat, habis gitu udah. Bubar itu. Nggak ada yang diterima maksud sholatnya kan gitu. Ya Allah, betapa sulitnya orang-orang dulu, luar biasa bisa mengamalkan itu. Nah, kita cek, kita muhasabah. Ini kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Itu apa yang dihitung? Ya amalan-amalan itu. Pertama amalannya bagaimana, sudah baik atau belum, sesuai dengan syariat atau belum, baru menghitung dosanya. Kemarin selama 2023 banyak dosanya kan? Oh banyakkan dosa kayaknya ketimbang pahala kan itu. Wong saya aja nih, saya ini alhamdulillah kalau jaraknya jauh sudah bisa aman saya. Ini ibu-ibu saya nggak tahu, walaupun sini nggak tahu siapa. Ini aja depan saya nggak tahu siapa. Tapi nyopir bisa karena badannya mah tahu, ada orang di situ tahu. Tapi muka siapa saya nggak tahu. Makanya ada wanita cantik kamu nggak tahu saya itu. Iya sama dengan tembok aja itu kan. Ya. Nah, itulah yang nanti nambah dosa kan itu. Tapi sekarang tetap karena ada HP saya berdosa. Karena HP ini kan dekat. Lah saya nggak tujuan mencari yang porno, enggak. Saya mau klik tentang ceramah. Yang keluar setan duluan kan, setan. Lebih banyak setan yang keluar dulu. Itunya belum nongol yang saya cari tadi. Setan ya Allah, Masya Allah. Sama aja itu. Vulgar lagi. Masya Allah. Itu tiap hari kan. Kita ber-HP ini tiap hari. Jadi dosa juga tiap hari itu. Masya Allah. Untung saja kita oleh Allah masih diberikan kemauan untuk ibadah sholat. Yang ibadah sholat ini bisa menolong lewat wudhunya saja, tapi wudhu yang benar sesuai dengan fikih yang sudah diajarkan. Wudhu yang benar itu akan merontokkan dosa-dosa yang ada di muka kita. Amin ya Rabbal. Ya Allah Akbar. Kalau nggak ditolong itu habis gitu sudah. Kalau istilah agim tuh kalau dosa tuh bisa nongol. Dosa satu jendol sini total, wah udah jendol semua gitu. Tidak kayak saya itu bapak-bapak, entah namanya promosi atau apa, saya cari ustadz kiai hebat-hebat, tapi khusus untuk menerangkan akidah tauhid, agim paling pas. Maka tiap pagi itu saya agim aja, belajar saya. Walaupun terus terang agim ditanding dengan saya untuk baca kitabnya, bisa saya. Makanya agim itu kan kalau pas giliran kita kan anak buahnya tuh, santri baca gitu kan itu, baca oleh santrinya. Karena agim nggak bisa baca kitab itu, baca kitab gundul itu, tapi menerangkannya, diberikan hidayah dia enak sekali luar biasa. Saya cari kiai nggak ada yang semodelnya, luar biasa. Makanya apanya manajemen kolbu kan itu ya, apanya pendidikannya, lembaganya Darut Tauhid. Baru saya tahu setelah saya ngaji terus itu pesantren dia tuh di Australia ada, di Gaza ada, di Indonesia di Jakarta di
di Bandung jelas ribuan orang. Dan bukan anak-anak kecil saja yang sekolah, sampai orang-orang lansia. Makanya bapak dan ibu nih kalau satu saat mesantren dua-duanya, suami istri pesantren. Kalau selama ini geluti dunia aja kan gitu, kerja apa, coba mesantren sama dia, enak sekali. Tapi saya mesantrennya di sini aja, nggak payah-payah kan, nggak perlu saya ke Bandung, ke Jakarta. Tiap pagi saya setel aja, berapa ratus YouTube yang disetel itu, insya Allah juga bagus ya. Nah, itu yang agim tuh. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Udah kita koreksi karena tadi ma qaddamat, apa yang sudah kita koreksi semua. Untuk apa? Ligot yang terakhir itu. Ma qaddamat ligot. Untuk bekal hari esok. Hari esok tuh sekarang nih. Karena 2023 sudah kita tinggalkan. Sekarang 2024. Artinya punya pijakan. 2024 ini pijakannya 2023. Kalau di sana masih banyak cacatnya, ibadahnya nggak pati bener, perbaiki. Kalau yang masih muda mungkin nggak terlalu nyambung berbicara begini ya. Nggak terlalu nyambung karena perasaan hidupnya masih lama kan gitu ya. Perasaan itu jangan salah ya, karena urusan mati itu bukan karena tua, bukan karena tabrakan, bukan karena sakit, bukan, nggak ada kaitannya, karena ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Jadi masih muda kayak begini, besok datang ajalnya mati. Kan saya sudah pernah ceritakan, anak saya gadis SMA kelas 1. Kalau ajalnya datang ya mati. Bapaknya yang sudah tua nggak mati-mati. Karena belum datang ajalnya kan itu. Kalau sudah datang mati. Jadi maka jangan pede. Wah, masih muda itu mau kajian orang tua yang sudah dekat-dekat mati. Bisa Anda dulu kan, daripada bapak-bapak itu urusan mati. Maka tetap bersiap-siap walaupun masih muda begitu. Seperti bersiap-siapnya Ashabul Kahfi. 7 orang tuh anak muda, bukan kayak Pak Umar, bukan kayak para askar, bukan, anak muda yang mempertahankan akidah dan tauhidnya di depan raja yang zalim. Rajanya kan zalim, orang-orang yang Islamnya kuat tangkep, masukkan penjara. Beda politik, tangkap, masukkan penjara. Dia kokoh yang 7 orang ini. Lari dia menghindar kejahatannya tuh. Dia tetap gak mau dikasih duit, enggak. Ketimbang mending saya melawan, lari. Masuk gua. Berapa ratus tahun tidur? 309 tahun. Kalau tidur biasa, bukan Allah yang menciptakan, udah gak ada apa-apanya, tulang juga gak ada. Jangankan sampai 309 tahun, 10 hari jadi mati gitu kan itu. Gak makan, gak minum. Itu 309 tahun masih utuh orang biasa. Hidup biasa. Gitu. Ceritanya ada dalam Al-Quran. Nggak aneh bagi Allah, nggak ada yang susah bagi Allah. Nah, maka ke depan 2024 ini kita harus melihat dari belakang tadi, koreksi, perbaiki. Kenapa? Karena 2024 ini kita nggak tahu kapan meninggalnya, nggak tahu gitu. Jangan-jangan besok. Ada yang indah tuh baru dikirim, bukan dari grup sini, dari grup Hakim tuh. Yang bapak-bapak sedang memimpin sholat, bener ini. Jadi memimpin sholat, pas sujud meninggalnya tuh. Pas sujud dia glosor aja meninggal dunia. Kan sujud itu yang lain gak melihat kan, kok lama amat sujudnya kan gitu tuh. Ada satu yang nongol tuh, wah meninggal dunia. Nah ini sebagai praktek fikih juga nih. Kalau ada yang begitu di sini nggak apa-apa tuh, husnul khotimah ya. Nanti takut jadi imam bola kan, jangan, tenang ya. Glosor meninggal, jangan diurus dulu jenazah itu, biarkan ya. Kita yang di belakang itu tadi gantikan, karena tadi sudah sujud yang kedua, dia berdiri, teruskan selesai kan gitu tuh. Teruskan selesai, baru salam, baru ngurus jenazah kan.
Ya kalau sudah meninggal dunia kan diurus juga tetap aja meninggal kan gitu. Itu memang fikihnya seperti itu gitu ya. Fikihnya seperti itu. Nah, kembali kita persiapan di 2024 ini jangan sampai ini hadis Rasulullah, mangkana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Artinya barang siapa yang tahun ini nih 2024 nih yang pada masih hidup nih, nanti sama saja dengan kelakuannya, maksudnya dengan tahun kemarin 2023 itu rugi. Orang yang rugi itu. Kenapa disebut rugi? Lah Anda umurnya makin pendek, sementara kelakuan ibadah Anda sama dengan kemarin, kan rugi. Rugi waktu selama 1 tahun. Umur makin pendek, tapi kelakuan masih sama, rugi. Wa fahuwa maghbun, kata Rasulullah, orang yang seperti itu rugi. Ingat konsep umur ya, dalam Islam kan bukan bertambah ya kan, berkurang ya. Ini perlu diingat-ingat nih. Jangan panjang umurnya. Apa yang panjang umurnya? Besok diganti lagu itu, pendek umurnya. Makin pendek umur kita itu. Contoh ya, kalau nggak ingat misalnya saya ulang-ulang terus ya. Umar begitu 4 bulan mau lahir dikasih Umar 65 tahun. Contoh, pengen saya sih agak lama gitu ya, pengen ya gitu ya. Ya biar bermanfaat untuk diri dan orang lain. 65 tahun. Saya lahir ceret 0 tahun. Saya merangkak terus jadi anak balita 5 tahun. 65 dikurang 5 berapa? Tinggal 60 ya. Terus sekarang dewasa, berapa sekarang? Saya lahir kebetulan 1964. Berarti sekarang 60 tahun. Saya ambil dari 65 yang dijatahkan Allah tadi, 60 tahun sekarang saya ambil. Tinggal berapa? Tinggal 5 tahun. Itu kalau benar ya. Ya, kalau salah mungkin 80 tahun gitu ya, masih lama. Alhamdulillah ya. Tetap semua orang tuh pengennya sih panjang umur ya. Yang suka maksiat aja masih pengen panjang umur. Suka maksiat tuh berarti kan pengen memperpanjang maksiat. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang suka maksiat dimatikan oleh Allah, sebenarnya Allah sayang tuh. Biar jangan terlalu besar dosanya. Ya, biar jangan terlalu besar. Mungkin kita ini sebenarnya sudah ada yang ajalnya tuh datang, tapi Allah sayang. Kasihanlah saya perpanjang ya. Untuk apa? Biar rajin ke masjidnya, biar rajin ke musholanya, rajin ngajinya dan sebagainya. Diperpanjang Allah. Itu bentuk dari kasih sayang Allah. Apa bisa umur dutak-atik? Kalau Allah bisa. Yang nggak bisa tuh selain Allah. Misalnya malaikat mau nambahin umur Pak Agus, ya nggak bisa. Atau jin, setan, atau bapaknya nggak bisa. Pak Agus sendiri nggak bisa. Ya, selain Allah nggak bisa, tapi Allah mampu, bisa, mudah bagi Allah. Ya, makanya kita masih berdoa, Allahumma tawil umurana wasahih ajsaja. Mau apa? Dipanjangkan umur, sehat badannya mau apa? Mau maksiat itu? Na'udzubillah. Mau ibadah dong. Ya. Ini masih urusan dunia. Bukan saya nggak boleh dunia, saya juga masih pegawai sampai hari ini. Tapi jangan the first. Orang sekarang ini the firstnya dunia. Ya. Sementara akhirat entah nomor berapanya. Ya Allah, padahal harus dibalik. Kita kan dihidupkan sebentar illa liya'budun, untuk beribadah kita ini kan. Dihidupkan itu, bukan untuk yang lainnya. Adapun yang lain ini kan penunjang semua. Kita biar bisa nyenyak tidurnya dikasih penunjang oleh Allah, rumah enggak kehujanan. Lalu kita biar bisa ibadah dikasih makan minum oleh Allah, bisa biar kuat ibadahnya. Terus ini penunjang semua. Selesai umurnya kan penunjangnya nggak dibawa nih. Rumahnya nggak dibawa, pangkat jabatannya, anak istrinya, hartanya, emasnya, tanah nggak dibawa.
itu penunjang di dunia doang. Yang dibawa apa ya ini? Nongkrong di musola, di masjid ini, dengan ceramahnya, dengan pengajiannya, dengan ini yang mau kita bawa. Nah kalau jauh dari masjid dan musola apa? Yang mau dibawa apa? Sengsara yang dibawa. Saya kan selalu tegaskan, kehidupan yang akan datang itu jauh lebih berat. Berat, lama, dahsyat, berliku-liku di sana. Pasca yang sekarang. Sekarang mah enjoy. Yang paling miskin pun sekarang nggak kedengaran, dia nggak makan. Karena kalau nggak makan bener kan minta tetangga, dikasih tuh. Terus tidur nggak punya rumah, nggak kehujanan di emper masih ada. Jadi seberat-beratnya di sini nggak berat, enteng di sini. Yang berat tuh di sana. Nanti kita setelah nanti diusung, dikeranda, dimasukkan ke dalam liang lahat, 3 lembar kain putih, ditimbun keras-keras, 7 langkah orang meninggalkan kita. Apa yang terjadi? Malaikat mungkar dan nakir datang. 2 sifatnya. Sifat pertama dia ketuk dengan sopan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya Allah, indahnya mendapatkan salam dari mungkar dan nakir. Kenapa? Ini yang jasad di dalam kubur ini orang yang taat ini. Rajin ke masjidnya, rajin zikirnya, rajin sedekahnya, rajin. Dia ketuk pintunya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Indah itu. Kalau sudah mendapatkan mendengar kalimat itu dari malaikat mungkar, sudahlah, bahagia gitu. Ternyata saya sudah meninggal dunia. Ini kapuknya, ini apanya. Tapi senyum gitu. Karena kata beberapa hadis, beberapa riwayat dalam kitab-kitab, wa huwa aisaru minha, selanjutnya tuh lebih mudah. Orang kalau sudah mendapatkan kenikmatan kubur, selanjutnya itu lebih mudah. Apa selanjutnya? Kebangkitan saat kiamat kan dibangkitkan semua gelap gulita ya. Semua gelap gulita, ngeri. Tapi bagi dia mudah saja. Dari situ digiring ke mahsyar lagi, padang mahsyar yang berat, matahari dekat, tidak ada satupun awan-awan genting, nggak ada. Padang mahsyar panas luar biasa, dia enjoy. Wa aisaru minha, dia mudah. Digiring ke mizan, ditimbang, diadili, di siratal mustaqim, enjoy. Akhirnya sampailah ke surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita seperti itu. Tapi gaya yang kedua malaikat ijra, malaikat mungkar dan nakir. Kalau orang ini di dunianya cuma dunia, tadi nggak peduli ada orang ngaji. Orang ngaji itu orang-orang kiri itu, gitu. Orang yang nggak mampu, orang kelas-kelas ke bawah. Ya Allah, dia enjoy dengan dunianya, dengan kenikmatannya jabatan yang tinggi, dengan kenikmatannya dunia yang udah selesai, saya sudah bisa hidup. Iya, di dunia Anda hidup. Bahkan mungkin bermegah-megah, bermewah. Tapi tunggu sebentar lagi. Mau berapa lama kau hidupnya di sini? 60-70 tahun. Malaikat roh mungkar dan nakir mengetuk itu seperti petir yang menyambar, jeger. Bergetar, kubur pun bergetar. Saking dahsyatnya ketukan malaikat. Padahal ngetuknya sama. Tapi jauh getarannya tuh, kaget di mana saya udah meninggal dunia. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi mau apa dikata? Ini sudah ciri-ciri. Sudah mendengarnya aja petir menggelegar begitu. Sudah ciri-ciri celaka saya ini. Ya wailakum, ya wailakum, ya wail. Celaka, aku celaka ini. Tapi mau meraung bagaimana? Sendirian. Cuma yang dihadapi malaikat mungkar dan nakir. Sudahlah, orang yang begini ini mendapatkan azabul qabri, na'udzubillah. Di sananya lebih berat. Wong di kubur aja yang ratusan tahun sudah berat itu. Ratusan tahun, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tuh yang dikubur-kubur tuh belum ada diadili, belum, masih di situ.
Nabi Adam aja masih di situ, belum diadili karena belum kiamat. Lah di situnya kalau nggak enak, Allahu Akbar. Kalau hari-hari digencet dengan bumi, hari-hari diapakan api neraka, ya. Walaupun katanya cuma asapnya gitu, asapnya itu asap api neraka, ya Allah. Belum cacing, ular, kalajengking, sibuk kita. Siksaan kubur itu. Mau apa? Maka sudahlah hidup kita ini untuk ibadah tuh ngoyolah ibadah. Dan tentunya dengan tidak meninggalkan dunia. Silakan yang dagang-dagang, yang pegawai-pegawai mau apapun pangkatnya silakan. Tapi jangan itu jadi tujuannya. Karena sekarang tuh banyak itu yang jadi tujuan. Maka sodok sana sodok sini. Saya asal di mana-mana ya, di kabupaten ini, wah. Kemarin pulang ke Cilegon ada ponakan tanya lagi, Pak saya ini bawahan disuruh konsep bikin begini SPG, tapi jelas ini penyimpangan gimana? Saya bilang bukan di sini aja, di mana-mana itu. Kalau bisa mau diberhenti aja sih bilang, atau bilang jangan, nggak sanggup saya itu. Ya. Allahu Akbar. Mau jabatan 100 juta, ya Allah Akbar. Nah, untuk apa? Udah makan sudah lah kan itu ya. Apa? Kalau nantinya jadi siksaan tadi itu. Ya kalau nggak minta-minta dikasih ya nggak apa-apa ya. Kita nggak minta-minta, tapi ini emban amanat ini mampu nggak? Ya silakan aja. Kalau minta-minta nggak usah. Tapi kalau minta-mintanya kayak mau jadi presiden, wakil presiden, tujuannya apa? Dan mintanya ke siapa? Kan nggak minta ke pemerintah, mintanya ke rakyat kan. Tolong rakyat pilih saya karena saya mau menegakkan ajaran Islam. Tuh, itu bahkan wajib kalau itu mintanya tuh. Kan ada kajian juga dari grup mana yang ngirim itu, Gus Paham, ya Gus Paham. Bahkan kita ya itu. Kita seperti itu ketimbang negara ini dipimpin oleh orang-orang zalim. Kan hancur. Jangan-jangan sholat di musola pun nggak boleh nanti satu saat. Kan kira-kira begitu lah. Ya kan hancur itu, hancur-hancuran. Nah, maka kita pilih orang-orang yang baik. Dan orang yang baik itu pengen menduduki jabatan di situ sah. Saya nggak minta kemana-mana, minta ke rakyat karena saya mau urus mereka. Kecuali setelah duduk dia zalim lagi, itulah siapapun itu. Misalnya sudah kita pilih ini, track recordnya bagus, gagasannya bagus, tapi begitu duduk munafik, bukan salah kita kan itu. Karena kita sudah benar tadi milih. Itu zalim lagi, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini sampai enggak lewat berapa sekarang? 31 ya? 5 menit lagi. Baru satu hadisnya tuh. Nah, jadi kalau orang yang tadi tahun 2024 masih sama dengan 2023, itu orang yang rugi karena umurnya tadi berkurang sementara amal soleh masih sama. Yang kedua, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang tahun 2024 lebih parah lagi daripada 2023, amalnya lebih parah, fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ada enggak? Banyak. Yang ibadah itu kapok banyak. Yang ngaji itu kapok banyak. Wah, saya ikut rajin pengajian, sementara saya punya tetangga ngaji enggak, pangkat jabatan di kantor tadinya sama, dia mengusuk ke pengajian, saya rajin pengajian ke masjid. Dia mau ugal-ugalan nyodok sana, makin kaya aja dia. Itu. Anak istrinya sehat-sehat tuh, mobilnya bertambah. Kapok saya ke masjid. Gitu. Ada yang begitu, ada. Enggak ke masjid lagi, dan ikut pengajian lagi. Ya. Dia mau menyontoh dia, udahlah hura-hura aja di dunia, kira-kira begitu. Ya kata Allah, ya masyita fa innaka mayyitun. Silakan hidup mau semaunya boleh. Mau Anda boleh hidup ini, tapi ingat anta mayyitun, kamu mau mati. Ya itu. Mau matinya itu.
Wong Umar aja kalau mati itu nggak ada keterangan di Quran, di kitab gitu. Nggak ada mati-mati, nggak mau begini. Saya ngapain capek-capek ke musola ngajarin gitu. Saya perkaya diri, kawin kan gitu. 100 istrinya gitu. Kumpulkan harta kan. Ya enak jadi raja kan gitu. Ya, itu. Raja-raja dulu yang non Islam kan begitu. Ya, raja-raja dulu memperkuat badan kan, diperkuat badannya, maka yang kuat badannya tuh anti ini anti kan jadi raja dia, bisa semaunya jadi. Ya, zaman dulu sebelum Islam kan, raja sebelum Islam kan begitu. Nah, sementara saya ilmunya sudah ada dulu waktu di pesantren, sakti ini mandaguna dulu tapi gitu ya, hebat dulu tuh. Ya orang santri itu ilmu-ilmu yang begitu tuh dulu diulik tuh. Nah, sekarang aja udah tua, ini ilmu nggak beres, ini udah dibuang semua kan gitu tuh. Dan yang mudah-mudahan nggak usah berilmu begitu, ilmu agama ya, tuh belajar sama Pak Ustadz Sufi itu yang paling hebat itu. Baik, jadi orang yang lebih buruk tahun ini daripada tahun kemarin, mal'unun, dilaknat oleh Allah, hidupnya dilaknat di Allah. Mungkin saja kalau di dunianya dia bertambah, itu dunia mau seberapa kan gitu tuh ya. Yang kaya raya di Banten ini udah meninggal tuh, ya Gaji Kasan kan paling kaya tuh, di mana-mana tanahnya. Kemana sekarang? Ya sudah, 2 kali 1 meter rumah dia tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir yang ketiga ini hadis dari Rasulullah. Jadi Quran dan hadis. Kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Ini nih. Barang siapa yang tahun ini 2024 lebih baik, walaupun peningkatannya sedikit tapi lebih baik dia daripada tahun kemarin. Ilmunya bertambah, amalannya bertambah. Fa huwa rabih, yang begitu itulah orang yang beruntung itu. Beruntung gimana? Ini sudah grafiknya sudah kelihatan. Semakin tua, semakin berisi dia, amalannya banyak, nanti meninggalnya husnul khotimah. Ya amin ya rabbal alamin. Nanti malaikat mungkar dan nakirnya itu salamun qaulan mir rabbir rahim. Ada udah aman itu. Saya pengen seperti itu Bapak-bapak. Saya hidup di dunia ini apalagi seperti ini ya jabatan ada, enggak sama sekali, enggak takut saya. Nggak ada yang saya takuti, tapi paling takut saya hidup ini pasca sekarang ini. Setelah meninggal tuh takut saya. Walaupun mungkin bapak-bapak, Pak Umar kok takut sih, orang rajin begitu kan, tetap takut. Saya kan sudah pernah cerita tentang Siti Hadijah kan? Siti Hadijah, orang semua hartanya konglomerat dipakai untuk jihad Islam gitu, sampai istri suaminya pun Rasul, masih takut mati. Dikubur tuh masih takut, sampai pengen diselimuti dengan sorban Rasulullah. Sekarang Umar pengen selimut dari mana? Susah, Rasulnya nggak ada, nggak kenal juga. Siapa mau cari kiai yang nggak ada. Jadi carilah selimut sendiri lewat seperti ini. Makanya seharusnya saya pulang itu kan enak-enak, enjoy istirahat. Enggak, keliling aja saya. Tadi kemarin malam di Cilegon. Ini malam terakhir di sini. Besok masih ada anak-anak. Selesai. Saya selesaikan untuk demi amal soleh ini. Amin ya rabbal. Demikian Bapak dan Ibu refleksi awal tahun ya. Mudah-mudahan ini sebagai pijakan bagi kita semua untuk lebih baik. Insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kemarin malam di Masjid Nurul Haram menurut amal itu jangan banyak sambutan. Wah, ini seharusnya ceramah ini nih. Digugah hatinya kan gitu. Habis itu baru doa-doa gitu.